Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 Maret 2024, di mana pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini itu sudah mendekati all time high-nya. Tinggal sedikit lagi teman-teman akan reach all time high ya di 68 ribuan something untuk Bitcoin, dan hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 67.100 something. Luar biasa teman-teman. Dalam beberapa hari Bitcoin langsung melesat karena memang dari data inflow menunjukkan dari perusahaan-perusahaan hedge fund ETF ya memberikan impact terhadap kenaikan dari market. Nah, sebelum kita masuk ke data-data tersebut, kita akan lihat dulu dia dari makroekonominya, teman-teman. Hari ini dari kalender ekonomi ada beberapa rilis data yang mungkin akan memberikan pengaruh terhadap market. Salah satunya adalah data services PMI untuk Amerika Serikat. Kemudian juga ada data soal non-manufacturing PMI juga. Data-data ini data-data ekonomi ya dari Amerika Serikat yang akan mempresentasikan kira-kira bagaimana perekonomian di sana, teman-teman. Dan overall semuanya sih berada dalam posisi yang stabil, stabil rendah, teman-teman. Jadi ya perekonomian masih dalam posisi terpuruk di kala suku bunga tinggi saat ini untuk kondisi dari makroekonominya. Nah, teman-teman, kita akan langsung lihat dia dari beberapa data matrix analitik ya. Teman-teman, saat ini kondisi dari pergerakan Bitcoin itu sudah menyentuh level yang tertinggi, dan di saat yang sama pula investor baru sudah meningkat, teman-teman, sampai 10% ya selama selama beberapa minggu terakhir, teman-teman, yang menunjukkan bahwa adopsi Bitcoin udah mulai rame. Tapi adopsi yang terjadi pada Bitcoin saat ini itu belum berada dalam puncak. Biasanya adopsi akan terus meningkat seiring dengan Bitcoin mengalami tren kenaikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, ini bakalan mencapai titik tertingginya jika Bitcoin sudah berada dalam all time high. Jadi artinya dalam posisi sekarang ada lebih banyak investor baru yang masuk ke pasar dari Bitcoin. Ini kita spesifik dibilangnya Bitcoin ya teman-teman, bukan kripto. Itu teman-teman. Dan menurut data dari Matrix yang diposting oleh CryptoDan di CryptoQuant, teman-teman, saat ini kita lagi dalam fase masuk ke zona strong bull zone, teman-teman. Ini adalah fase di mana Bitcoin memang akan sangat-sangat bergerak impulsif dengan tren kenaikan yang signifikan. Jadi saat ini kita sudah masuk ke level tersebut, dan tepat Bitcoin saat ini berada di kisaran 65 ribuan area sekian ya, yang merupakan area resistance, teman-teman, dan kita sepertinya tidak akan kesulitan untuk breakout level tersebut dan akan membuat all time high baru. Kalau kita lihat dari matrix ini, biasanya memang ketika kita berada dalam fase strong bull zone ini, Bitcoin akan terus nanjak sampai chartnya mengalami tren kenaikan. Di sana barulah mulai ada pelemahan daripada buyers. Buyers udah mulai tergoda untuk taking profit, dan akhirnya tekanan jual akan meningkat. Dan sekarang kita lagi dalam fase strong bull. Jadi ini waktu yang bagus untuk melihat kenaikan yang berkali-kali lipat pada market Bitcoin. Kemudian teman-teman, saat ini adopsi Bitcoin itu lagi banyak dibicarakan, apalagi terkait dengan approval dari Amerika Serikat ya, terkait dengan perdagangan Bitcoin spot ETF. Bahkan dari beberapa perusahaan hedge fund ini udah mulai ekspansi ke beberapa negara Amerika Latin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari kondisinya di Hong Kong, pencarian untuk pertukaran crypto exchange di sana itu hilang kabarnya sampai 57 juta mengarah ke kantor kosong di mall. Jadi ruko-ruko industri kripto di sana itu justru malah mulai tutup ya di perdagangan Hong Kong sendiri, teman-teman. Ini dikabarkan karena ada beberapa perusahaan-perusahaan hedge fund, perusahaan exchange yang dulunya melakukan perdagangan, tapi ternyata perusahaan tersebut itu scam, teman-teman. Jadi ini kelihatan banget di market Hong Kong.
Ada beberapa memang perusahaan-perusahaan exchange yang kecil yang mungkin, tidak teregulasi dengan baik ya kan. Nah itu udah mulai tutup teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ini datang dari hedge fund, Cliff Asness ya, ini saat ini, udah mulai beralih teman-teman, udah mulai beralih, mengalihkan pengawasan kuantitas ke Bitcoin saat kripto menyerbu Wall Street. Jadi ini maksudnya adalah, di mana peningkatan dari Bitcoin sekarang itu semakin interesting, semakin menarik ke market market Wall Street ya, khususnya ETF spot Bitcoin itu kan tergolong Wall Street juga teman-teman. Tergolong aset yang bisa diperdagangkan di Wall Street karena jatuhnya ETF itu adalah seperti saham gitu teman-teman. Dan ya adopsi udah makin banyak, bahkan iklan-iklan pun di Wall Street terkait dengan Bitcoin spot ETF juga makin gencar teman-teman. Dan ini tentunya akan diserbu oleh banyak investor yang bakalan lebih banyak lagi berbondong-bondong masuk ke pasar. Jadi untuk sekarang ini Bitcoin saya rasa masih akan dalam posisi yang bullish sampai mungkin masuk ke fase-fase jenuh. Itu dari beberapa data juga menunjukkan inflow terkait dengan aset Bitcoin itu masih sangat-sangat tinggi. Untuk posisi sekarang di minggu ke-9 ini kita masih dalam posisi inflow yang sangat-sangat tinggi di mana didominasi oleh market spot ETF dari BlackRock, Fidelity, dan juga yang lain teman-teman. Sementara dari Grayscale masih dalam posisi outflow yang juga lumayan besar. Tapi overall kalau digabung-gabung ternyata ini masih surplus. Artinya inflow lebih besar daripada outflow. Ya so far dari data Bitcoin juga cenderung bagus. Nah, sekarang itu lagi momentumnya meme coin naik. Salah satu yang kita bisa pantau adalah market dari ordinal. Bitcoin ordinal, koin-koin kayak Sats, kemudian apa sih, Ordi, ya pokoknya yang, narasi ordinal Bitcoin lah teman-teman, itu lagi mengalami kenaikan volume. Dilihat dari beberapa analisa ya di Dune Market ini, di mana, OKX kemudian juga ada Unisat itu meningkat teman-teman, terkait dengan ya, koin-koin ordi yang menarik untuk saat ini. Jadi dilihat dari volume volume centralized exchange atau decentralized exchange, itu mengalami kenaikan dalam beberapa waktu. Kayaknya momentum akan datang lagi bagi teman-teman yang trading di market ordinals, ya di koin-koin ordinals. Itu, semuanya data matrix ya teman-teman, dan semua data ini menunjukkan tren yang positif pada Bitcoin. Kemarin aku juga posting terkait dengan kemungkinan krisis likuiditas pada penjual Bitcoin akan terjadi teman-teman. Yang berarti adalah krisis likuiditas itu semakin kering, semakin sulit, untuk orang-orang melakukan penjualan. Artinya orang yang menjual Bitcoin itu akan makin sedikit. Ya, krisis likuiditas ini dilihat dari data terkait dengan jumlah holder pada Bitcoin itu terus mengalami tren peningkatan. Makin banyak orang yang hold Bitcoin mereka, teman-teman. Jadi semakin sedikit orang yang melakukan penjualan. Dan ini akan berdampak positif karena menurut hukum kelangkaan, makin langka suatu barang beredar di pasar, maka harganya akan cenderung semakin naik. Jadi nggak heran kalau Bitcoin akhirnya terus, mengalami kenaikan dalam beberapa waktu. Lalu ini ada Charles Hoskinson, teman-teman, ini adalah founder daripada Cardano yang kemarin itu perang tweet ya, dia perang tweet, kabarnya baru melakukan donasi teman-teman untuk, pertarungannya melawan Elizabeth Warren, senator dari Amerika Serikat yang sangat, tidak pro terhadap kripto, yang sangat melawan, menentang kripto, teman-teman. Ini ada, apa namanya, donasi gitu yang memang sudah dilakukan teman-teman dalam campaign untuk melawan senator dari Amerika Serikat tersebut. Dan ada banyak sebenarnya berita-berita yang ada di market, tapi ya karena biar nggak terlalu lama, kita akan langsung lihat gimana sih kondisi dari Bitcoin. Teman-teman, saat ini posisi dari pergerakan Bitcoin sedikit lagi capai all time high baru ya. Jadi kongres buat Bitcoin teman-teman. Kemarin Bitcoin dominance naik 4%. Gila.
Naiknya nggak tanggung-tanggung ya, 4% langsung teman-teman. Ethereum kemarin sempat naik sampai 33.600-an something, at the end dia koreksi. Meme coin masih ya dalam momentum yang bagus. Kemudian ada ya Shiba Inu kemarin juga naik signifikan. Saya hold Shiba cukup lama teman-teman, akhirnya dalam posisi trend bullish. Kayaknya bakalan bisa all time high ya. Semoga aja Shiba Inu bisa all time high baru. Kemudian koin yang kemarin underperform itu ada Render, WLD, Manta juga underperform. Kemudian Injective, INJ itu agak sedikit turun. Dan mayoritas altcoin kemarin pada tertekan. Saat ini aliran dana masih berpusat pada Bitcoin. Dan mungkin ada sebagian yang masuk ke market Ethereum serta meme token, teman-teman. Tapi ya mayoritas kita masih melihat pada Bitcoin. Ya, dalam posisi seperti saat ini ya altcoin pada tertekan, teman-teman. Karena investor banyak jual altcoin mereka, masuknya ke Bitcoin atau ke Ethereum dan juga meme token yang lain. Tapi nggak masalah, teman-teman. Manfaatkan aja kesempatan koreksi ini buat teman-teman melakukan akumulasi ya. Banyak udah altcoin yang udah mulai koreksi-koreksi sehat, teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan aja DCA. Karena teman-teman dalam posisi sekarang kan Bitcoin lagi strong nih, kita ongoing untuk nunggu yang namanya all season bisa terjadi. Seandainya nih Bitcoin bisa bertahan di sebuah level dan dia sustain tanpa ada dump atau crash yang terjadi pada Bitcoin. Nah, kita hanya perlu melihat indikasi berikutnya yaitu BTC dominance yang turun. Kalau udah BTC dominance turun dan Bitcoin stabil, ketika itu pergerakan dari altcoin yang kalian pegang itu akan mulai menggeliat naik. Tergantung dari sektor mana dulu yang dinaikkan. Itu sih teman-teman. Jadi untuk saat ini ya sabar-sabar aja buat yang punya altcoin. Saya pribadi juga masih banyak hold altcoin ya teman-teman. Untuk Bitcoin-nya sendiri so far bagus. Closing time frame daily kemarin juga bagus. Hari ini possibility closing time frame hariannya daily juga akan bagus. Dan kemungkinan Bitcoin masih akan lanjut naik, membuat all time high yang baru. Sementara itu dari indikator MACD di time frame 4 jam, hati-hati karena potensial bearish divergence akan tercipta. Namun, meskipun indikator ini sudah menunjukkan posisi yang jenuh, ya, tapi karena inflow dari para investor Bitcoin semakin meningkat, maka akan ada possibility tidak akan terlalu terpengaruh sama indikator-indikator seperti MACD, teman-teman. Market akan terus rally sesuai dengan berapa jumlah uang dan juga aliran dana yang masuk ke pasar dari Bitcoin. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. So far so good buat Bitcoin, buat altcoin. Sabar dulu ya, teman-teman. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini tempat aku untuk berbagi berita-berita. Ya mungkin aku nggak bisa semuanya spill di YouTube, tapi akan aku usahakan teman-teman. Namun ya untuk lebih banyak informasi yang kalian bisa dapatin, kalian bisa subscribe channel ini, kalian juga bisa join di komunitas Telegram kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.